Hi, it's me again, I'm back. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Yunikansa dengan NIM 2022-67002 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang meningkatkan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya mari kita simak video ini ya. Baik, kita langsung masuk saja di dalam materi. Materinya berjudul tentang meningkatkan proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dan sistem informasi. Pengambilan suatu keputusan merupakan suatu proses yang melibatkan banyak langkah. Simon 1960 menggambarkan 4 langkah berbeda dalam mengambil keputusan. Yang pertama yaitu kecerdasan, yang kedua rancangan, yang ketiga pilihan implementasi. Jenis-jenis keputusan diklasifikasikan menjadi keputusan terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Next, berikut peran manajer dan pengambilan keputusan. Yang pertama, peran manajerial, peran antar pribadi, peran informasi, dan peran pengambil keputusan. Pengambilan keputusan secara otomatis yang berkecepatan tinggi. Pengambilan keputusan secara otomatis yang cepat dalam sistem informasi saat dilakukan melalui algoritma dan sistem cerdas seperti machine learning atau sistem berbasis aturan. Ini memungkinkan sistem untuk mengevaluasi data secara real-time dan menghasilkan keputusan tanpa interview manusia. Intelijen bisnis dalam perusahaan. Intelijen bisnis BI merupakan suatu istilah yang digunakan oleh para pemasok perangkat keras dan perangkat lunak serta para konsultan teknologi informasi untuk menggambarkan perangkat struktur bagi pergudangan, mengintegrasikan, melaporkan, dan menganalisis data yang berasal dari lingkungan bisnis termasuk data yang besar. Lingkungan intelijen bisnis atau BI ini merujuk pada kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi, keputusan, dan operasi BI dalam sebuah organisasi. Lingkungan ini mencakup faktor-faktor seperti teknologi, kebijakan, kompetensi, peraturan, dan tren pasar yang dapat berdampak pada implementasi dan keberhasilan solusi pada BI. Selanjutnya, kecerdasan bisnis atau business intelligence. BI merujuk pada kemampuan organisasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data untuk meningkatkan keputusan bisnis. Kapabilitas analitis atau sebaliknya, merujuk pada kemampuan individu atau tim untuk menganalisis data dan membuat keputusan yang lebih baik. Strategi manajemen untuk mengembangkan Business Intelligence atau BI dan Business Analytics atau BA, strategi yang terpadu dan integrasi yang dikenal sebagai belanja satu atap. Strategi yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dikenal sebagai belanja beberapa solusi vendor terbaik. Selanjutnya, pemilihan dalam intelijen bisnis. Manajemen operasional dan menengah bertugas untuk memantau kinerja bisnis melalui sistem informasi manajemen atau biasa disebut dengan SIM untuk keputusan terstruktur dan laporan rutin dari sistem pemrosesan transaksi. Mereka juga menggunakan laporan pengecualian untuk kondisi seperti kuota penjualan yang tidak terpenuhi. Keputusan semi-terstruktur didukung oleh sistem pendukung keputusan atau yang disebut dengan DSS, yang memungkinkan analisis bagaimana jika untuk prediksi hasil perubahan. Teknologi intelijen bisnis digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam informasi bisnis. Integrasi kemampuan analitik ke dalam sistem perusahaan BI memungkinkan analisis mendalam untuk identifikasi peluang bisnis dan peningkatan efisiensi operasional. Selanjutnya, pelaksanaan strategi. Balance scorecard adalah kerangka kerja yang membantu manajemen senior dalam mengukur kinerja perusahaan berdasarkan 4 dimensi utama. Yang pertama yaitu keuangan, yang kedua proses bisnis, yang ketiga pelanggan, dan yang keempat pembelajaran dan pertumbuhan. Business Performance Management atau yang disebut dengan BPM membantu menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam target operasional secara sistematis.
dengan fokus pada penggunaan KPI yang diukur melalui Sistem Database Bisnis Perusahaan. Sistem Pendukung Keputusan Kelompok atau GDSS adalah sistem komputer yang membantu kelompok pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan tidak terstruktur. GDSS menggunakan perangkat keras dan lunak khusus untuk mendukung pertemuan fisik atau virtual. Fasilitator membantu mengorganisir pertemuan sementara anggota kelompok menggunakan komputer desktop. GDSS memungkinkan kontribusi serentak, menjaga kerahasiaan, dan menggunakan alat bantu perangkat lunak untuk mengorganisir gagasan. Keefektifan GDSS tergantung pada sifat permasalahan, dinamika kelompok, serta perencanaan dan pelaksanaan pertemuan yang baik, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan kualitas pengambilan keputusan kelompok. Kesimpulan dari materi ini adalah proses pengambilan keputusan adalah inti dari setiap organisasi atau individu yang ingin mencapai tujuan mereka. Meningkatkan proses pengembalian keputusan bisa menjadi langkah yang penting untuk mengoptimalkan kinerja dan mencapai hasil yang lebih baik. Meningkatkan proses pengembalian keputusan adalah upaya yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen untuk terus belajar dan berkembang. Baik teman-teman, kita sudah mencapai akhir dalam video ini. Mohon maaf bila jika ada salah kata-kata. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman.